Maaf, ini bunganya taruh di tengah, Ibu, karena hati saya sedang berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya agak ngeprek ya? Enggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas satu tema tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas tafsir yang biasa kita sampaikan. Alasannya dua. Yang pertama, karena memang Rabiul Awal itu momennya momen memperingati lahir dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Kemudian yang kedua, kalau wafatnya itu Rasulullah disepakati wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian momen yang kedua, momen ya Rasulullah ini beberapa hari yang lalu menjadi olo-oloan lagi, yang sebelumnya memang Rasulullah itu sudah biasa diolok-olok oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka atas dua hal itu saya ingin membahas secara singkat satu buku. Ini ada buku kecil, saya punya buku kecil, alhamdulillah masih ada. Buku ini saya dapat waktu ada acara di Bogor bersama Ustadz Anas Karzun. Kita dikasih hadiah, satu peserta dikasih hadiah buku ini. Judulnya Ar-Rahmatul Muhdad. Ya, judulnya Ar-Rahmatul Muhdad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kekasih dan pemberi hadiah, pemberi hidayah, dikarang oleh Dr. Abdullah bin Ali Basfar, salah seorang imam di Saudi, bukan imam Masjidil Haram, imam di Saudi yang sekarang ini beliau masih di penjara karena ngeritik pemerintah. Ya, ngeritik pemerintah, cuma di sana penjaranya nggak seperti penjara di Indonesia. Penjara di sana itu ya mirip-mirip hotel, pindah tempat sama nggak boleh komunikasi dengan orang, itu aja. Bapak kayaknya kalau di penjara di Mekah atau di Saudi kayaknya nggak mau pulang, ya kayaknya nggak mau pulang karena tempat tidurnya spring bed, ada kulkasnya, enak Pak. Nah itulah kemudian saya buka-buka, kemudian saya ingin meringkas tentang bagaimana cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan cinta para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin itu judulnya itu cintai nabimu melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Kenapa? Nah ini pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah itu harus kita cintai? Bahkan tidak sempurna iman kita itu sebelum kita mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada kita, cinta kita kepada istri kita, kepada anak cucu kita, bahkan cinta kita kepada harta kita. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa kita itu mencintai Rasul? Jawaban yang paling mudah itu karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan segala-galanya untuk umat ini. Ya, intinya dari semua dalil Al-Quran, dalil hadis
mengapa kita itu harus mencintai Rasul? Karena Rasul itu memberikan segala-galanya untuk kita. Dan Rasulullah itu tidak minta apapun dari kita. Coba, bapak mencintai istri, kita mencintai istri kita, itu mesti karena ada motifnya. Ya, ada di balik itu ada. Kita mencintai istri kenapa? Karena ada ikatan nikah. Karena istri kita alhamdulillah ya bisa melahirkan, walaupun tidak melahirkan bukan berarti tidak dicintai. Kemudian istri kita membantu kita, menjadi tameng kita dari hawa nafsu dan seterusnya. Mengapa ibu mencintai suami? Karena satu, suami ini adalah pintu utama masuk surga. Yang kedua, suaminya kebetulan baik. Kemudian yang ketiga, suaminya itu juga kalau ngasih uang belanja itu nggak pernah telat, lebih dicintai. Setiap tanggal 1 mesti ngasih, kecuali hari ini karena kebetulan hari Ahad jadi belum ngasih ibu. Mohon sabar, insya Allah besok akan dikasih. Dan kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung, ya, semakin banyak ngasih semakin cinta kita kepada suami kita. Ya, suami ngasih 10 juta cinta, nanti bulan depan 15 juta lebih cinta, ngasih 100 juta lebih cinta lagi. Kalau nggak ngasih, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, begitu. Insya Allah enggak. Ibu-ibu ini tipe orang-orang yang sudah nggak perlu uang lagi dari suami. Nah, nggak perlu uang lagi, paling ATM aja yang dibutuhkan. Ya, ATM Bu ya. Itu kita mencintai suami, kenapa? Karena suami berbuat baik kepada kita. Padahal belum tentu suami itu menjamin kita surga. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang memberikan semuanya itu untuk kita. Umurnya diberikan untuk kita, hartanya diberikan untuk kita, jiwanya diberikan untuk kita, waktunya diberikan untuk kita. Maka wajar kalau iman kita nggak akan sempurna sebelum kita mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana tidak Bu? Rasul berdakwah itu nggak minta uang sepeser pun. Ya, Rasulullah berdakwah itu nggak pernah minta uang sepeser pun. Tidak ada istilah itu di zaman Rasul ketika berdakwah uangnya uang apa? SPPD, uang perjalanan dinas. Oh, nggak ada. Bahkan uangnya itu dari Rasul sendiri, dari uang istrinya Khadijah. Itu untuk modal dakwah. Bahkan kita lihat Rasulullah ketika berdakwah di Taif 14 hari, itu dari Mekah ke Taif jalan. Di Taif 14 hari berdakwah tidak ada yang beriman, bahkan Rasulullah dihujani bebatuan. Ya, dihujani kerikil. Rasulullah balik ke Mekah. Jadi Rasulullah pertama memberikan keseluruhannya itu untuk memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian yang kedua, semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu dikasihkan ke kita. Dikasihkan ke kita. Apa? Satu nikmat yang paling besar itu namanya Al-Quran. Al-Quran Pak, Bu, itu bukan disimpan untuk Rasul sendiri, dibagi-bagi ke kita. Ini mukjizat terbesar dalam sejarah Rasul, itu diantaranya adalah Al-Quran. Coba bayangkan kalau Rasulullah itu mukjizatnya seperti Nabi Musa, tongkat satu bisa membelah laut. Terus nanti jumlah tongkatnya cuma satu, umat Islam sekarang ini tercatat 1,7 miliar. Gimana memperebutkan satu tongkat ini? Nanti kalau kemana-mana kita bawa tongkat dibelah, kasihan kapal lautnya nanti nggak laku. Kita nyebrang Merak Bakau, pakai daratan. Tapi dibagi Pak. Al-Quran dibagi, dikasihkan ke kita sampai detik ini, sampai ke tangan kita. Itu adalah Al-Quran tulisan sahabat mulia Zaid bin Thabit. Nah, kemudian kita mendapatkan fotokopiannya itu, ciplakannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah nanti akan mendapatkan yang namanya syafaat.
Syafaat itu ternyata bukan untuk keluarga Rasul, bukan untuk anak cucu Rasul, tapi untuk kita. Umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dikasihkan. Enggak dikasih ke, mohon maaf, Abu Thalib yang kafir, tetangganya, temannya Abu Jahal, enggak dikasih. Padahal Abu Jahal dengan Rasulullah itu temenan, sebelumnya itu sudah temenan. Begitu Rasulullah itu diangkat Rasul, mendapatkan fasilitas itu, Rasulullah mengatakan setiap para nabi itu punya doa yang diijabah, dan aku simpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Nah, ini cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian Rasulullah diberi fasilitas nanti syafaat. Ya, Kausar, syafaat sudah, Kausar. Al-Kausar kita sudah hafal ayatnya, inna a'tainakal kausar. Itu sebuah telaga berbentuk kotak dari ujung ke ujung. Itu perjalanan 1 bulan, masih rota syahr. Perjalanan 1 bulan itu saya hitung-hitung kurang lebih 1000 kilometer. Dari sana ke sana 1000 kilometer, isinya air yang warnanya putih, lebih putih daripada susu, sangat manis, lebih manis daripada madu, sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Itu diberikan, bukan diminum Rasulullah sendiri, bukan untuk keluarganya saja, bukan untuk anaknya, tapi kata Rasul, umatku akan melewati telaga itu dan aku akan, dan semua umatku akan meminumnya. Dan kita berharap agar Rasulullah SAW nanti melayani kita dengan memberikan secangkir air itu, dan kata Rasul, siapa yang meminumnya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Kenapa? Karena Telaga Al-Kausar ini nanti akan disediakan di padang mahsyar. Kita butuh minum yang sangat banyak, tapi dengan hanya meminum 1 gelas itu sudah cukup untuk menjadi modal kita di padang mahsyar, plus perjalanan di atas titian. Yang di atas titian itu nanti kita perjalanan itu juga perjalanan 1 bulan. As-sirat yang sering kita bayangkan lebih kecil daripada rambut itu, lebih tajam daripada pisau, itu kita butuh perjalanan 1 bulan. Rasulullah sudah ngasih modal air. Kemudian Rasulullah SAW itu betapapun beliau itu berada di tempat yang paling tinggi, surga paling tinggi, tapi Rasulullah memberikan kunci-kunci kepada kita kalau kita ingin bertetangga dengan Rasul. Dan juga nanti Rasul akan menyapa kita. Sampai penduduk surga yang terendah pun Rasulullah itu akan menyapa kita. Biasanya, mohon maaf, orang itu kalau sudah menjadi pejabat, apalagi pejabat tinggi, itu sudah lupa dengan bawahannya. Sebelum jadi pejabat, itu keliling, Pak. Ada momen-momen ini keliling. Ya, ada takziah datang. Ya kan? Apalagi menjelang bulan Desember ini, rajin betul. Ya, saya bukan nyindir, nyinggung, rajin gitu ya. Ada kumpulan datang, ada arisan datang gitu ya. Begitu udah jadi, wallah alam nanti siapa yang jadi. Ya, begitu udah jadi, lupa dia, Pak. Itu baru tingkatan pejabat rendah. Gimana dengan presiden? Gimana dengan khalifah? Rasulullah ini jadi nabi, tapi selalu menyempatkan waktu untuk umatnya dan juga untuk kita-kita ini. Itu salah satu bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita, dan masih banyak lagi contoh-contoh cinta Rasul kepada kita. Maka wajar, karena Rasulullah itu mencintai kita sebegitu dalam. Para sahabat yang memang melihat wajah Rasul, mereka memberikan cintanya itu kepada para sahabat sepenuh hati. Sebagaimana Rasul mencintai mereka, mencintai umatnya, maka para sahabat itu juga mencintai Rasul sepenuh hati.
Saya akan tunjukkan beberapa sahabat yang mencintai Rasul, ya, betapa Rasulullah itu sangat mencintai. Mungkin sekitar 8 atau 9 sahabat. Yang pertama orang terdekatnya. Nah, matiin aja Bu. Yang pertama orang terdekatnya, yaitu Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kenapa saya sebutkan istri? Karena tidak semua istri mencintai suami, tidak semua suami mencintai istri. Ada kadang-kadang suami mencintai istri kalau istrinya masih cantik. Begitu istrinya udah umur 60 tahun, nah sudah mulai lirik-lirik dia, nyari teman dulu SMA, nyari pacarnya yang lama, dicari di Facebook, searching, unfriend dan seterusnya, wallahualam. Istri juga begitu, begitu suaminya sudah nggak berfungsi lagi, sakit-sakitan, ya, sudah nggak ngasih nafkah, udah nggak cinta lagi sama suami. Khadijah, umurnya yang lebih tua dari Rasulullah 15 tahun, itu memberikan segala-galanya untuk Rasulullah SAW, memberikan hartanya, memberikan kasih sayangnya, memberikan semuanya. Dan kasih sayang Rasulullah itu kasih sayang Khadijah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Maka nanti begitu Khadijah meninggal, maka kasih sayangnya hilang. Maka nanti akan tergantikan kasih sayang Rasulullah, Khadijah kepada Rasul, digantikan oleh anak beliau yang terakhir namanya Fatimah. Kenapa bukan Zainab dan lain sebagainya? Karena Zainab nanti nikah. Orang kalau udah nikah mesti akan bersama suaminya. Ini Fatimah, itulah yang kemudian menjadi ya penggantinya Khadijah. Maka Fatimah itu dijuluki dengan Ummu Abiha, ibunya bapaknya, maksudnya Khadijah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh Khadijah itu ngasih kasih sayangnya. Satu, sebelum jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul, Khadijah itu kalau mau, Rasulullah kalau mau ke Gua Hira, kalau mau ke Gua Hira, ini Khadijah nyiapin bekal. Bontot ya. Apa yang untuk makanan dibawa ke kantor itu namanya apa? Yes, pokoknya itulah. Itu ngasih untuk perbekalan sehari, 2 hari, 3 hari. Dan itu dibawa oleh Rasulullah, dimakan Rasulullah. Begitu nanti bontotnya sudah habis, Rasulullah pulang lagi. Nanti setelah beberapa saat balik lagi. Dan begitu Pak, istri kita itu kadang-kadang memperhatikan kita itu sampai hal yang kecil-kecil seperti itu. Maka kalau bapak-bapak ke kantor atau pergi disiapkan tasnya, disiapkan pakaiannya, nanti sampai odol-odolnya dimasukkan ke situ. Ya, kemudian kalau ke kantor disiapin gorengan, makanan, itu bentuk cinta istri kita kepada kita. Ya, jadi jangan Bu, nggak usah, di sana ada banyak warung. Itu kita sudah melukai hati istri kita Pak. Ya, sudah melukai hati istri kita. Bawa aja Pak. Kalau walaupun nanti mau di warung sana makan lagi, ya makanlah, tapi dibawa. Kemudian contoh yang berikutnya, ketika Rasulullah SAW itu sudah jadi Rasul, pernah Rasul ketika mendapatkan wahyu, beliau pulang gemeteran, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Maka bapak-bapak kalau mau tidur diselimuti oleh istrinya, begitulah Pak. Nah, perhatian istri kita kepada kita sampai segitunya. Kemudian dihibur oleh Khadijah, wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kau selama-lamanya. Tidak akan menyia-nyiakan kau selama-lamanya. Dihibur. Jadi ibu kalau suaminya ada masalah, itu dihibur, jangan dikomporin. Ini Ustaz Habib, suaranya kok semakin gak enak. Itu kayaknya lagi di otak adek. Apa suara saya nggak enak ya? Saya nggak tahu.
Belum sarapan saya. Jadi dihibur. Wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan kamu wahai Muhammad. Dihibur. Jadi kalau ibu-ibu ada suaminya bermasalah, ada masalah dimanapun, dihibur. Nah, kemudian puncaknya salah satu perhatian istri itu ketika Rasulullah menjadi Rasul otomatis enggak kerja lagi, Pak. Ya, Rasul enggak kerja lagi dagang seperti dulu. Nah, kalau karena enggak ada kerjaan, Rasulullah enggak kerja, berarti enggak ada pemasukan. Istrinya lagi-lagi menunjukkan cintanya kepada Rasul, hartanya itu diberikan kepada Rasul dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Coba, suaminya enggak kerja tapi istrinya tetap cinta. Itulah Khadijah. Dan saya berharap Khadijah itu ada di sini, dan itulah ibu-ibu insyaallah. Jadi kalau ibu-ibu suaminya nggak ngasih duit, itu jangan mencak-mencak, bapak nggak tanggung jawab. Nggak seperti itu, ya. Ustaz Habib, ini kayaknya perlu digeser ke sini. Ibu-ibu sudah mulai berdatangan, Khadijah baru udah datang. Agak digeser ke sini aja, udah penuh mereka. Itu Khadijah, ya, itu Khadijah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Nah, sini. Paling enggak semeter lah biar tambah. Ya, sip. Karena memang di mana-mana pengajian itu banyak dihadiri ibu-ibu. Yang paling banyak pengajian ibu-ibu. Peserta tahsin di Darul Fatah paling banyak ibu-ibu. Yang paling banyak baca Quran ibu-ibu. Yang paling banyak sholat malam ibu-ibu. Yang paling banyak sedekah ibu-ibu. Paling banyak penduduk neraka juga saya nggak salah, yang ngomong bukan saya. Nah, dan itu bentuk cinta Rasul. Tapi paling banyak penduduk surga ibu-ibu. Tenang aja, karena memang penduduknya itu paling banyak ibu-ibu. Baik. Contoh yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ini orang terdekatnya Rasul. Ali bin Abi Thalib itu puncaknya cinta kepada Rasul itu ketika Rasul minta kepada Ali untuk mengganti posisi tidur Rasulullah malam hijrah, malam Jumat. Coba, saking cintanya Ali kepada Rasul, Ali tahu kalau dia akan tidur di situ mesti akan dibunuh. Dan Ali tahu mengganti posisi tidur. Kalau mengganti posisi dewan, semuanya siap, PAW, pergantian antar waktu semuanya siap. Bahkan kadang-kadang yang nomor 2, yang nomor 1 kan yang jadi, yang nomor 2 nggak jadi, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan anggota dewan yang nomor 1 ini meninggal sehingga saya jadi penggantinya. Kadang-kadang begitu. Maka kalau ada anggota dewan yang nyalon bupati, nyalon wali kota, itu yang nomor 2 itu senengnya masya Allah. Ganti nggak ganti pokoknya seneng, karena dia akan mengganti posisi beliau. Ini Ali bin Abi Thalib ganti posisi mati, dan itu disambut dengan sukacita oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali nggak dikasih duit loh Pak, sama sekali nggak dikasih duit. Coba bayangkan, bapak-bapak ganti posisi orang siap mati dan nggak dikasih apa-apa. Karena Rasulullah itu bukan ngasih duit, tapi Rasulullah ngasih segala-galanya yang saya sampaikan tadi. Ngasih Al-Kautsar, ngasih cinta, ngasih syafaat, ngasih jiwa raga semuanya. Maka dengan senang hati Ali bin Abi Thalib mengganti posisi beliau, yang nanti kita tahu ceritanya. Ali diseret ke Ka'bah, ke Baitullah, kemudian ditampar, dipukul sampai berdarah, dan Ali tetap mengatakan saya tidak tahu di mana Rasul. Yang kedua, kemudian yang ketiga,
Cuplikan saja. Abu Bakar. Ini yang orang dekat-dekat dulu, Pak. Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang teman mainnya Rasulullah sejak kecil. Sejak kecil Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ini temenan, selisih 3 tahun umurnya, tua Rasulullah 3 tahun. Ya, ketika Rasul diangkat jadi Rasul umurnya 40, Abu Bakar ini umurnya 37 tahun. Jadi tahu persis Rasulullah ini siapa, itu tahu persis. Nah, nanti salah satu puncak Abu Bakar itu mencintai Rasul, pengorbanannya kepada Rasul itu di mana? Ketika Ghuasur. Ketika Ghuasur, yang Bapak Ibu kalau umroh haji biasanya dibawa ke sana 5 kilo dari Ka'bah ke arah selatan, itu di puncak itu ada gua. Satu, malam ketika mau hijrah, seluruh harta Abu Bakar dibawa. Dibawa, Pak. Semua harta dinar dan dirham itu dibawa untuk persiapan menuju ke Madinah. Bapaknya Abu Quhafah enggak disisai. Istrinya enggak disisai. Untuk anaknya yang ditinggal enggak disisai. Dibawa semuanya, Pak. Kemudian begitu nyampe di bawah kaki Ghuasur, Rasulullah kelelahan. Rasulullah kelelahan. Akhirnya karena Rasulullah kelelahan, itu Abu Bakar yang lebih muda itu membopong Rasulullah SAW sampai ke atas. Kenapa? Dari Mekah itu jinjit jalannya, biar enggak ketahuan telapak kakinya. Dipopong, Pak. Padahal kita tahu Ghuasur itu bentuknya gini, Pak. Ya. Mohon maaf saya beberapa kali ke sana belum pernah naik. Lihat aja udah enggak kebayang. Saya sudah tua, Pak. Umur saya ini sudah tua saya. Masya Allah. Gimana Rasulullah? Gelap waktu itu, Pak. Belum ada senter, belum ada listrik. Jalan setapak. Dipopong Rasulullah. Padahal Rasul ini siapanya Abu Bakar? Sahabat sekaligus mantunya. Mantunya karena udah nikah dengan Aisyah. Begitu nyampe di atas. Abu Bakar bersih-bersih dulu gua itu. Karena biasanya di gua itu ada ular atau kalajengking. Begitu bersih, ya, itu ditutupi. Ada lubang-lubang tempat persembunyian ular. Itu baju Rasulullah Abu Bakar disobek, Pak. Kenapa yang baju? Karena dia bukan aurat. Dibuka, ditutup. Begitu udah habis, masih ada 2 lubang. Ditutup pakai paha begini selonjor. Kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah turun beliau. Begitu turun, Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Turun, kemudian tidur. Abu Bakar tidurnya duduk begini. Rasulullah selonjor. Lagi enak-enaknya tidur, ular keluar. Kemudian dipatok. Dan kita tahu ular itu cepat menjalarnya, apalagi ini ular padang pasir. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Apa kata Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya? Walam yataharrak makhafatan an yantabiha Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun karena takut Rasulullah bangun. Itu pengorbanan Abu Bakar. Dan masih banyak lagi pengorbanan yang lain, saya hanya cuplikan saja. Kemudian yang ketiga, contoh bagaimana mereka itu mencintai Rasul. Kalau tadi orang-orang dekat, Khadijah, Ali yang akhirnya nanti diambil jadi mantu, kemudian Abu Bakar, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat contoh yang lain. Ya, Zaid bin Dastinah, ini sahabat yang enggak begitu kita kenal. Zaid bin Dastinah.
Ini ceritanya Zaid ini diusir oleh orang musyrik untuk dikeluarkan dari kota Mekah. Kemudian mau dibunuh, akhirnya dibawa ke Tan'im. Bapak Ibu kalau pernah umroh sunnah, itu sebelah utara barat atau barat utara Ka'bah itu ada kota namanya Tan'im. Itu dibawa ke situ. Kemudian mau dibunuh. Kemudian kata orang-orang musyrik, "Wahai Zaid, apa perasaanmu kalau kamu digantikan, posisimu ini digantikan oleh Muhammad, ya, kemudian kamu bersama keluarga. Kamu nggak dibunuh nih, tapi yang dibunuh nih Muhammad, dan kamu main-main dengan para sahabat." Kata Zaid, "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatan tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli." Jangankan Nabi Muhammad dibunuh di sini, saya tidak senang, saya tidak rela Nabi Muhammad di rumahnya, bukan di sini rumahnya, kemudian ada duri yang mengenai kakinya. Saya tidak rela sementara saya duduk. Ya, jangankan mau dibunuh, mengganti posisi saya, Nabi Muhammad itu terkena duri saja, saya tidak rela. Kata Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, "Demi Allah, saya tidak melihat orang-orang yang mencintai temannya melebihi sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Sampai Muhammad itu terkena duri aja, para sahabat tidak rela." Kemudian itu Zaid bin Dathina. Kemudian kita lihat ada lagi namanya Abu Dujanah. Biar Bapak Ibu agak akrab dengan nama-nama itu. Abu Dujanah ini salah seorang sahabat Rasulullah yang menjadi pahlawan di perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud itu awalnya kaum muslimin menang. Kemudian karena mereka tidak taat kepada Rasul dan mereka tergiur dengan harta, akhirnya mereka turun dan tinggal 10 orang di bukit itu. Sebelah selatan Gunung Uhud ada bukit kurang lebih tingginya ya segitu. Itu tempat kaum muslimin menjadikan sebagai pos. Kata Abu Dujanah, begitu kaum muslimin itu terdesak, kata beliau, "Ya Rasulullah, yang hati-hati, ya, jangan sampai ada yang terkena panah pada dirimu. Nahri itu nahrika. Saya akan siap menjadi benteng bagimu ya Rasul, ya, saya akan menjadi tameng bagimu." Maka Abu Dujanah itu termasuk sahabat yang mending Rasul. Nanti ada sahabat lagi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Sampai panah-panah itu mengenai sahabat ini. Sehingga begitu selesai perang Uhud, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang yang mati syahid dan dia masih hidup, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Itu saking cintanya mereka dengan para sahabat. Kemudian yang berikutnya, tadi kan laki-laki nih, sekarang yang perempuan. Nah, sekarang yang perempuan. Ada seorang wanita dari Bani Dinar, nggak disebutkan namanya. Ada seorang perempuan dari Bani Dinar. Itu bapaknya, ini perang Uhud ya, perang Uhud. Bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, mati syahid. Saudara kandungnya meninggal, suaminya meninggal. Ya, meninggal. Kemudian dikasih tahu, wahai perempuan, bapakmu meninggal, saudaramu meninggal, suamimu meninggal.
mati syahid. Kira-kira ibu-ibu kalau dikasih tahu seperti itu apa yang terjadi? Pertama nangis, yang kedua bisa jadi pingsan. Pingsan. Tapi wanita ini malah bertanya, ma fa'ala Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Ya. Bagaimana kabarnya Rasulullah? Rasulullah aman enggak? Ini enggak mikirin bapaknya, enggak mikirin suaminya, enggak mikirin saudaranya. Qalu khairan huwa bihamdillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kata perempuan ini enggak percaya. Arunihi. Mana Rasulullah kayak apa? Katanya baik-baik aja. Mana? Arunihi hatta anzura ilaihi, sampai saya bisa lihat. Begitu ngelihat tuh, kata beliau, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua musibah, ya semua musibah asal tidak menimpa engkau itu enteng. Suamiku meninggal enggak apa-apa, bapakku meninggal enggak apa-apa, saudaraku meninggal enggak apa-apa, asal engkau tidak terkena apapun ya Rasulullah. Ini perempuan. Dan cintanya ini cinta karena Allah Bapak Ibu, bukan karena, mohon maaf, cinta nafsu, sama sekali tidak. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tadi sahabat terbaik, tadi perempuan, sekarang budak. Ada Rasulullah punya budak namanya Thauban. Ta wawu ba alif, Thauban, budak Rasulullah SAW. Itu sangat cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, dan nggak sabar kalau pisah, karena sering ketemunya itu kalau pas sholat. Suatu saat wajah Thauban ini berubah Bapak Ibu, nggak seperti biasa, pucat. Rasulullah melihat itu, ada apa itu? Kata Rasulullah, ma ghayyara launak. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah wahai Thauban? Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak pening, hanya saja saya ini kalau melihat engkau hati saya tenang. Ya, saya pengen selalu bertemu dengan engkau. Nah, kemudian saya teringat dengan akhirat. Nah, ini sahabat yang paling baik itu seingat akhirat. Nah, saya teringat akhirat. Nanti di akhirat pasti engkau berada di derajat yang paling tinggi. Sementara saya tidak tahu saya masuk surga atau tidak. Seandainya saya masuk surga, pastilah surga saya surga yang rendah. Saya tidak mau kehilangan engkau ya Rasulullah. Ya, nanti kalau di dunia saya kangen dengan engkau, bisa ngelihat. Nanti kalau di surga gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Allah turunkan surat An-Nisa, wa may yuti'ir rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan para nabi, dengan syuhada, dengan orang-orang soleh. Tenang hati Thauban. Hati Thauban kemudian tenang mendengar garansi dari Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ada sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Ya, sahabat bin Ghaziyah. Ini ceritanya di perang Badar. Ya. Kenapa dalam perang Badar itu Rasulullah ngatur pasukan pakai tongkat. Nah, entah sengaja atau tidak, Sawad bin Ghaziyah ini kepukul perutnya, puk begitu. Nah, selesai perang, Sawad ngadep Rasulullah. Ya Rasulullah, auja'tani, engkau telah menyakiti aku ya Rasul.
Nah, ini sahabat. Gimana? Ya perang Badar waktu engkau ngelurusin pasukan. Apa kata Rasulullah? Ikhtas ya sawat. Ya sawat, udah. Kisah saja. Saya dibalas dipukul aja. Saya siap dipukul karena saya tidak mau nanti di akhirat saya akan dipukul oleh kamu atau terkena hukuman. Ketika mau dipukul oleh Sawat, kata beliau, ya Rasulullah, waktu engkau memukul perutku, saat itu perutku dalam keadaan terbuka. Jadi langsung terkena perut, terkena kulit. Fakshif li an batnika hatta aqtas. Bukalah perutmu sampai saya bisa memukul. Fakashafa lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an batnihi syarifah. Kemudian Rasulullah membuka perutnya. Buka bajunya disingkap. Apa yang terjadi? Sawat bin Ghaziyah melempar tongkat, kemudian langsung memeluk dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, saya hari ini takut kalau saya mati syahid atau mati di medan perang, dan saya berharap pertemuan saya dengan engkau terakhir kali adalah bisa menyentuh kulitmu. Bisa menyentuh kulitmu sehingga ini bisa menjadi modal kerinduan saya kepadamu ya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah sampai seperti itu, bapak-bapak. Kemudian yang berikutnya dalam Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu nggak jadi umroh. Rasulullah dan para sahabat nggak jadi umroh karena dihalang oleh orang-orang musyrik. Akhirnya Rasulullah kemudian tahallul di situ, ya, tahallul di Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah mencukur rambutnya. Ada hal yang aneh dan orang musyrik itu kaget, kok seperti itu? Apa? Ketika Rasulullah itu nyukur sebelah kanan dulu. Dan sunnahnya begitu bapak-bapak yang mau umroh, itu sebelah kanan. Begitu rambutnya jatuh, itu para sahabat rebutan ngambil rambutnya Rasulullah SAW. Rebutan. Begitu sebelah kiri, itu dikumpulkan, satu diberikan kepada Thalhah bin Ubaidillah yang menjadi tamengnya Rasulullah dalam perang Uhud. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ketika Rasulullah SAW itu berwudu, maka para sahabat itu rebutan bekas air wudunya Rasulullah. Sampai desak-desakan mereka itu rebutan, sampai desak-desakan. Enggak mau ada air wudu Rasulullah yang jatuh. Begitu jatuh diambil, kemudian diusap-usapin ke badan mereka. Dan kalau ada sahabat yang enggak kebagian, apa yang terjadi? Air yang masuk ke air yang nempel ke badan sahabat itu diambil oleh sahabat yang enggak dapat. Kebayang ya? Rebutan, kemudian airnya enggak ada yang jatuh, kemudian kalau ada yang sahabat yang enggak dapat, ngambil sisa air yang di sahabat yang dapat, habis itu direbutan. Orang-orang musyrik itu terheran-heran. Apa kata mereka? Ya, bagaimana mungkin kita akan membunuh Muhammad? Bagaimana kita mungkin akan mengalirkan darah Muhammad? Air wudunya saja itu dilindungi dan dijadi rebutan oleh sahabat-sahabat Muhammad. Saking sebegitunya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat, ya, cintanya sahabat dengan Rasulullah SAW. Bahkan terakhir ini sebagai contoh, Rasulullah itu senang bekam.
Rasulullah senang bekam. Tahu bekam ya? Bekam itu ngambil darah itu untuk kesehatan. Dan saya harapkan Bapak Ibu kalau memang betul-betul cinta Rasul ya belajar bekam dan berbekam. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang bekam. Itu Rasul bekam. Kemudian darahnya dikumpulin, dibuang. Tahu Bapak Ibu, saking mereka cintanya kepada Rasul. Walaupun ini nggak boleh, tapi karena mereka itu cinta. Kadang-kadang perasaan cinta itu mengalahkan yang lain. Sahabat Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam. Ya, nih siapa Zubair? Abu Bakar itu punya anak namanya Asma. Asma binti Abi Bakar. Asma nanti nikah dengan sahabat namanya Zubair bin Awam. Salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dan Zubair ini orang kaya. Ini Zubair, Pak. Begitu Rasulullah itu berbekam, itu darahnya itu diambil dan diminum oleh Zubair bin Awam. Saking cintanya seperti itu. Nah, cintanya para sahabat. Walaupun kita tahu itu nggak boleh, tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan itu hanya sekali, hanya sekali. Itu yang orang-orang besar. Nah, ada orang-orang kecil yang cinta kepada Rasul. Jadi Rasulullah itu bukan hanya dicintai oleh teman sebayanya, enggak. Anak-anak kecil pun cinta dengan Rasulullah SAW. Salah satu contohnya ada sahabat Rasul namanya Jabir bin Abdullah. Masih kecil, ya belasan tahun umurnya. Ini kejadiannya di perang Khandaq, perang Parit. Ya, perang Khandaq, perang Parit. Beberapa hari Rasul itu nggali parit. Biasanya bapak-bapak kalau umroh atau haji kemudian pergi ke Madinah itu ada tur, biasanya urutannya Masjid Quba, kebun kurma, kemudian Gunung Uhud, kemudian Qiblatain, habis itu maju dikit dari Qiblatain, sebelah kanan ada gunung, di bawahnya ada masjid, itulah Quba, parit dulu. Nah, ada seorang sahabat namanya Jabir. Itu sudah beberapa hari Rasul dan para sahabat tidak makan, karena saat itu musim dingin. Jadi kurma itu belum buah. Datanglah Jabir ngasih tahu Rasulullah SAW. Bisik-bisik, ya Rasul, istriku masak kambing kecil. Undanglah beberapa orang saja, karena paling cukup hanya 8-9 orang. Itu Pak. Jabir ini muridnya Rasulullah SAW. Dan ada hadiah dikasihkan ke gurunya. Maka ibu-ibu, kalau ibu punya murid, punya anak, punya cucu, kok ngomong begini, Bu, ada uang nggak? Untuk apa? Saya ingin membelikan oleh-oleh ke Pak Guru, Bu Guru. Saya ingin membelikan oleh-oleh untuk Ustadz guru TPA itu. Kabulkan permintaan itu Bapak Ibu. Karena itu tanda dia cinta dengan gurunya, dan itu mahal. Sekarang ini diantara yang paling mahal adalah murid cinta sama gurunya. Itu diantara yang mahal. Lebih mahal lagi banyak orang tua yang tidak cinta dengan guru anak-anak. Ini Jabir bin Abdullah sangat cinta dengan Rasulullah. Begitu istrinya nyembelih kambing kecil, cemple, anak kambing cukup untuk 8 orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya masakan kambing, kan sudah beberapa hari engkau tidak makan. Sampai Rasulullah itu
meletakkan kerikilnya di perut, kemudian diikat. Begitu para sahabat melihat Rasulullah kok masih semangat kerja itu, kok nggak lapar nih, jangan-jangan Rasulullah makan ini. Ya wajarlah para sahabat. Kata mereka, ya Rasulullah, kami udah beberapa hari nggak makan, engkau kok masih kuat? Rasulullah buka bajunya nih, diikat. Nah, kemudian mereka baru paham. Jadi kalau sahabat nggak makan, Rasulullah nggak makan. Kalau sahabat makan, Rasulullah kadang makan, kadang nggak makan. Nah ini Jabir ngenawarin makan sop kambing. Coba bapak-bapak misalnya begini, bapak-bapak, saya lagi masak kambing, masak ayam, tapi cuma untuk 5 orang. Ini kira-kira bapak yang lain gimana? Yang nggak diajak mesti marah sama saya, yang diajak sewenangnya, masya Allah. Padahal ini baru contoh aja. Nah, Rasulullah itu habis itu langsung berdiri ngumumin ke sahabat. Perang Parit itu sekitar 3.000 orang. Wahai para sahabat, tadi Jabir bisikinya siapa? Rasulullah. Ini menunjukkan Jabir itu sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Dan itu yang sekarang yang susah, murid cinta gurunya. Nah, Rasulullah langsung manggil sahabat, wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan. Kata Jabir, ya Allah, gimana Rasul ini? Saya cuma ngundang 6 orang, ini yang datang 3.000. Itu. Tapi Jabir ini sangat percaya dengan Rasul. Tadi udah cinta, yang kedua percaya. Nah sekarang ini cinta udah enggak, apalagi percaya. Betapa banyak anak yang enggak percaya kepada gurunya, betapa banyak orang tua yang enggak percaya kepada gurunya. Dan enggak sedikit orang tua yang melecehkan guru-gurunya. Tapi Rasulullah mengatakan, Jabir, kamu segera pulang, nemui istrimu, tutup pancinya, jangan dibuka. Nah, Rasulullah, Jabir sambil pulang ke rumah itu sambil, ini Rasulullah gimana nih? Ditahan itu perasaannya. Tapi beliau percaya, sangat percaya dengan Rasulullah SAW. Begitu nyampe di rumah, Bu, ini Rasulullah ini ngundang semua sahabat 3.000 loh, Bu, gimana Bu? Istri Jabir ternyata, loh, udah menikah Jabir? Sudah. Jadi dulu itu orang menikah itu umur belasan tahun biasa menikah, Pak. Nanti Bapak saya kasih tahu data, contoh aja, Amr bin As itu anaknya Hindun. Ya, Amr bin As itu punya masuk Islamnya terlambat. Itu punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Jarak bapak dengan anak hanya 11 tahun. Berarti kalau anak saya ceritakan ke anak-anak saya itu. Anak saya misalnya Hana, itu sekarang umurnya 11 tahun, itu sudah punya anak. Apa enggak hebat tuh? Kita nikah 30 tahun, 40 tahun. Ini Amr bin As punya anak, jarak bapak dengan anak hanya 11 tahun. Boleh dipraktekkan. Cuma Amr bin As ini memang orang kaya. Orang kaya. Sejak kecil sebelum lahir aja udah kaya dia, Pak. Kita ini mau mati aja belum kaya-kaya. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, Jabir ngasih tahu istrinya, Bu, ini Rasulullah ngundang seluruh sahabatnya, gimana? Istrinya cerdas. Enggak mungkin Rasulullah itu salah. Itu loh, Pak. Ini kita ini dikit-dikit itu nyalain guru, Pak. Nyalain guru itu bahaya. Guru dikit-dikit disalahin. Anaknya nakal, yang disalahin guru. Anaknya baik, mengaku dirinya yang pinter, orang tuanya. Begitu, Pak. Rusak pendidikan kita ini. Nah, lanjutlah. Kak, Anobang bahasanya itu. Rasulullah pesen apa?
Rasulullah pesan apa kok sampai ngundang para sahabat? Pesannya cuma satu, tutupnya jangan dibuka. Oh ya, dilaksanakan itu Pak, dilaksanakan. Bukan sistem sekarang, anak kalau dilarang penasaran. Kalau mereka, kalau anak disuruh dilarang, muridnya Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Itu. Begitu Rasulullah datang, Rasulullah mengatakan, wahai istrinya Jabir, kumpulkan para tukang masak sekitar 10 orang. Karena rumah Jabir nggak banyak, setiap masuk 10 masuk keluar, 10 masuk keluar, 10 masuk keluar, nggak habis-habis. Sampai tapi sama Rasulullah dibuka dulu, diudek-udek. Begitu selesai Rasulullah makan, para sahabat Rasulullah mengatakan ke Jabir, Jabir, sahabat sudah selesai makan, nah ini sekarang tinggal untuk kamu sama keluargamu. Kata Jabir, demi Allah, sisa yang ada di dalam panci itu cukup untuk kami dan istri dan anak-anak kami. Nah, itu Jabir Pak. Cintanya kepada Rasulullah itu melebihi cinta kepada yang lain. Nah, bapak-bapak coba, pernah enggak kita itu misalnya masak enak, kemudian nelpon guru SD kita dulu, masih tetangga, atau guru anak-anak kita. Sesekali tanya Pak anak kita, kamu guru kamu yang paling kamu cintai siapa? Itu Pak, guru IPA, orangnya sabar. Ayo telepon. Pak, bisa main ke rumah enggak Pak? Itu ngapain? Makan aja. Itu seperti itu, ngajarin anak-anak untuk mencintai gurunya. Baik, lanjut. Poin yang ketiga. Apakah kita mencintai Rasul atau tidak? Nah, ini. Udah jam 7. Insyaallah. Apakah kita mencintai Rasul atau tidak? Nah, ini standar. Apakah kita ini mencintai? Satu, sehari berapa kali kita sholawat, itulah cinta Rasul, cinta kita kepada Rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menunjukkan atau ingin menilai apakah kita cinta kepada Rasul atau tidak, itu gampang. Sudah setor sholawat berapa kali? Kenapa? Ciri yang paling terlihat seseorang itu mencintai orang lain adalah ingat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang paling kita cintai gampang. Di HP itu yang sering kita WA, sering kita telepon siapa? Itulah yang kita cintai. Ya, maka seberapa kali sehari itu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat itu bisa ditambah, yaitu terutama hari Jumat. Ya, hari Jumat itu salawatnya agak ditambah. Itu yang pertama. Berapa jauh kita itu bersalawat kepada Rasul. Kemudian yang kedua, seberapa banyak buku yang kita baca tentang Rasul. Ya. Di rumah dicek aja, di rumah itu ada buku tentang Rasul atau tidak. Kalau tidak ada, nah pertanyaan besar. Kita ini cinta benar apa enggak? Minimal bukunya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Ar-Rahiqul Makhtum, diterjemahkan menjadi Sirah Nabawiyah. Nah, itu dibeli Pak, dibeli mungkin sekiranya harganya sekitar 90-100 ribu lah, dibeli. Ya, dibeli kemudian ya dibuka, atau buku-buku tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal itu Riyadhus Shalihin. Kemudian seberapa jauh kita mengenal pribadi Rasul, keluarga dan anak-anaknya, itu nomor 3. Tadi kita ini punya buku enggak? Kemudian yang ketiga, seberapa jauh kita itu kenal dengan istri dan anak-anak Rasul. Itu penting untuk kita sampaikan, karena kadang-kadang kita ini Bapak Ibu menilai jelek Rasul. Kadang-kadang ada orang Muslim itu menilai jelek Rasul, salah memahami, akhirnya timbulnya adalah benci. Bukankah kadang-kadang kita
ibu-ibu membenci istrinya padahal itu suaminya. Bukankah kita bapak-bapak kadang-kadang membenci istri kita padahal itu istri kita karena apa? Salah paham. Begitu diobrolin, ya Allah maksudnya ini toh, hilang Pak, benci itu hilang. Kadang-kadang ada orang Islam itu yang benci, nggak senang dengan ajaran Rasul karena nggak ngerti. Pokoknya untuk ini saya nggak senang. Kok sampai seperti itu masih dipertanyakan cintanya dengan Rasul. Contoh sensitif. Ini yang paling sensitif, poligami. Banyak ibu-ibu itu yang sensitif begitu bicara masalah poligami, itu yang ada adalah marah, pokoknya marah. Loh, baca dulu kenapa Rasul poligami. Dan insya Allah ibu-ibu saya jamin suami ibu insya Allah nggak akan poligami. Udahlah, nggak ada tipe poligami suami-suami di Indonesia itu. Udahlah. Tapi perasaan tidak senang dengan poligami terutama Rasulullah itu harus dibuang. Kalau enggak ada berarti ada keraguan kita tentang ajaran Rasul. Maka perlu dibaca kenapa Rasul menikah dengan Khadijah, kenapa Rasul nikah dengan Saudah yang umurnya lebih tua, kenapa Rasul nikah dengan Aisyah. Aisyah ini sangat muda. Kenapa Rasul nikah dengan Hafsah? Berapa? 4 ya. Kenapa Rasul nikah dengan Zainab binti Jahsh, dengan Ummu Salamah, dengan Zainab binti Khuzaimah, dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtal? Kenapa menikah dengan Maimunah? Kenapa menikah dengan Juwairiyah? Kenapa menikah dengan Hindu dan seterusnya? Itu ada latar belakangnya. Jadi nggak serta merta kayak kemarin di beberapa waktu yang lalu Rasul identikan dengan maniak seks. La haula wala quwata illa billah. Kalau itu keluar dari orang kafir sah, wajar. Tapi itu keluar dari mulut orang mukmin dipertanyakan keimanannya. Ya, kita tidak berbicara masalah poligaminya untuk kita, tapi Rasulullah berpoligami, ayat tentang poligami itu dipercaya 100%. Jangan untuk ayat ini saya enggak mau, dipertanyakan keislaman kita. Kalau masalah praktek insya Allah suami-suami kita ini suami-suami yang insya Allah luar biasa taatnya kepada istrinya, bukan taat ya, sayang, sampai-sampai enggak mau menduakan, itu insya Allah. Tinggal sekarang perasaan itu. Masih ingat ibu-ibu ketika Aakim poligami? Masih ingat? Betapa banyak ibu-ibu yang tadinya cinta dengan Aakim, dengar ceramahnya, dengar tausiahnya, begitu dengar beliau itu menikah lagi, coba nggak mau dengar ceramahnya, buku-bukunya dibakar, kaset-kasetnya dibuang, Pak. La haula wala quwwata. Ini perlu pergi ke dokter spesialis jiwa ini kayaknya. Loh kenapa? Apa yang salah? Apa yang salah? Nah sementara mereka yang berzina itu dibiarkan. Padahal itu bukan suami ibu, beliau ustadz besar. Nah ini kadang-kadang kita suka seperti itu. Jadi kita kembali ke poin, mencintai Rasul tandanya adalah mencintai keluarga. Dan istri Rasul yang saya sebutkan tadi itu adalah ibu-ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Rasul itu adalah ibu kita. Nanti ada lagi yang nyelotek atau nyeletuk, Muhammad ini senangnya nikah dengan yang muda. Memang betul, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya muda kecuali 2, Khadijah dan Saudah. Yang lainnya itu umurnya belasan atau paling tidak 30-an. Memang kenyataannya begitu. Kalau ada ustadz mengatakan Rasulullah nikahnya dengan nenek-nenek, dari mana? Nenek-neneknya cuma 1, Saudah. Selebihnya muda-muda. Aisyah muda, Juwairiyah belasan tahun,
Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul itu 30-an 3 tahun. Sampai Aisyah begitu dengar Rasulullah mau menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah ini yang bingung, Pak. Kayak apa Aisyah itu, kata orang dia itu cantik, dia itu apa? Begitu dilihat, oh ternyata lebih dari apa yang saya dengar. Dan itu biasa. Cemburu itu biasa. Nah, nanti lain babnya lah ya. Jadi cintai keluarga Rasul, termasuk anak-anak Rasul, mulai dari Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan seterusnya. Yang keempat, sejauh mana kita meniru keseharian Rasul. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kejadian kemarin di Perancis itu si Pak Macroni ya namanya, Pak Macroni sampai seperti itu. Kenapa? Itu salah satunya karena memang mereka itu enggak punya nabi yang bisa dijadikan teladan. Itu salah satunya. Mereka enggak punya nabi, tokoh yang bisa dijadikan teladan. Satu, para pemimpin mereka, Paus Paulus itu catatannya buruk. Betul, mereka itu enggak menikah, tapi mereka menghamili banyak biarawati-biarawati. Saya di rumah ada buku, judulnya Skandal Seks Para Pastor. Itu ada di rumah. Saya bacanya belum banyak. Mereka nggak bisa bangga dengan ulama mereka. Loh, mereka juga nggak bisa bangga dengan Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa, Bapak Ibu, di Bible itu, mohon maaf di sini kalau ada yang Kristen yang tersinggung. Ada yang Kristen yang tersinggung. Itu riwayatnya dari 0 sampai 12 tahun. Dari 12 sampai 30 tahun tidak ada riwayat. Muncul-muncul 30 tahun sampai 33 tahun. Ada riwayat yang hilang. Rasulullah SAW dari sebelum lahir sampai umur sekian sampai wafat, sampai fisiknya ada. Isa itu tidak menikah, betul? Seharusnya umatnya nggak boleh menikah dong. Bagaimana mau menikah? Nggak ngasih contoh. Rasulullah menikah, cara menikah begini. Rasulullah punya masalah dengan rumah tangga. Rasulullah pernah bertengkar dengan istri-istrinya. Nah, mereka nggak ada, karena mereka nggak punya contoh. Maka mereka itu kenapa membenci Rasul? Salah satunya adalah karena mereka iri kepada kita ini punya contoh, yaitu Rasulullah SAW. Maka poin yang keempat tadi, sejauh mana kita itu meniru keseharian Rasul, ya, dari bangun sampai bangun lagi itu direkam oleh para ahli hadis. Rasulullah bangun jam berapa, pas bangun itu ngapain, terus habis itu ngapain, nanti tidur jam berapa, makannya apa, cara makannya bagaimana, ya, pagi nanti ngapain, zuhur ngapain, itu direkam. Kita tinggal copy paste, yang bisa kita ikuti kita ikutin semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak bisa ngikutin, ya ngikutin dikit-dikit lah. Kayak Rasulullah bangunnya itu tengah malam, kurang lebih jam 12. Ya, kita jangan terlalu bangun jam 12. Nah, cuma kadang-kadang kita ini bedanya dikit dengan Rasul. Rasul jam 12 malam bangun, kita jam 12 malam baru tidur. Ini bedanya dikit lah kita dengan Rasulullah. Nah, gitu kok ngaku Rasulullah, ngaku umatnya Rasul. Rasulullah itu sudah ngasih contoh, ya, kalau mau tidurlah ba'da isya. Pada isya tidurlah, kecuali kalau ada urusan belajar itu. Tapi kok begadang di depan HP, di depan TV, itu gimana ceritanya? Baik, Rasulullah makan gimana, itu semuanya ada. Nah, kita tinggal copy paste saja. Dan dulu seingat saya,
Saya pernah menjelaskan di sini, judulnya 24 jam bersama Rasul. Rasulullah pakaiannya warnanya apa? Ada Bapak Ibu. Kemudian yang kelima terakhir, sejauh mana kita itu menghidupkan sunnah. Kalau tadi itu kebiasaan harian, ini sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah itu banyak meninggalkan kebiasaan itu yang diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, yang akhirnya ketika kita mencintai Rasul, itu salah satu caranya adalah ya melakukan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda cinta kita. Nah, sebagai penutup ada hadis. Ini disaksikan oleh pembantu Rasul namanya Anas bin Malik. Suatu saat Rasulullah bersama para sahabat, ya, tiba-tiba datang seorang badui. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat datang? Kapan kiamat datang? Rasulullah bertanya, madza a'datta laha? Kamu nyiapin apa? Kamu nyiapin apa? Kata dia, saya nggak nyiapin apa-apa. Ya saya sholat standar, puasa standar, ghairu anni uhibbullaha wa rasul. Hanya saja saya cinta Allah dan cinta Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Mendengar pernyataan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, yang paling bahagia saat itu adalah Anas. Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, tidak ada yang paling kami membuat senang melebihi senang kami mendengar sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Amalan saya, kata Anas, tidak seperti amalan Rasul, amalan saya tidak seperti amalan Abu Bakar, amalan saya tidak seperti amalan Umar, hanya saja saya mencintai mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Rabiul Awal itu adalah momen yang paling baik untuk menumbuhkan kembali cinta kita kepada Rasul dengan tadi bersolawat. Yang kedua, mempelajari kembali biografi beliau. Kemudian yang ketiga, berusaha keseharian kita itu seperti beliau. Kemudian yang keempat, menggali kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sunnah para tabi'in dan para sahabat dan para tabi'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh langsung, boleh kertas, boleh WA, saya buka WA saya. Silahkan, saya tunggu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, monggo. Oh iya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Bersolawat dengan Sayyidina. Jadi masalah Sayyidina enggak Sayyidina itu Bapak Ibu, orang enggak mengucapkan Sayyidina, ya, karena Rasulullah itu ketika ngajarin sholawat kepada para sahabat itu dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ajaran salawat Rasul kepada kita. Maka orang yang bersalawat ingin seperti salawatnya Rasul. Sementara orang yang
mengucapkan sayyidina itu pertama karena ingin mencintai Rasulullah SAW, menunjukkan cintanya itu dengan menjunjung Rasul dengan ucapan sayyidina, karena memang Rasul itu pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya. Sayyid itu tuan, pemimpin. Saya adalah pemimpin, tuan daripada anak cucu Adam. Maka bagi mereka yang enggak mengatakan sayyidina itu juga karena memang Rasulullah ngasih contoh seperti itu. Mereka yang mengucapkan sayyidina itu karena memang Rasulullah pernah mengatakan dengan sayyidina. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau di sholat saya tidak menggunakan sayyidina, tapi kalau di luar sholat kadang-kadang menggunakan sayyidina, kadang-kadang tidak. Begitu Ibu. Ini apa? Udah masuk kan? Oh belum. Baik, ada lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh pakai kertas, boleh pakai WA. Saya buka WA-nya. Udah? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar. Bukan budak. Yang budak itu sauban. Itu bukan budak. Ya. Sauban. Ya Anissa. Sebelah kanan tengah saya tahunya. Nah, sebelah kanan tengah ayatnya saya nggak begitu tahu, tapi halamannya itu 100 apa? Oh, enggak nyampe 100 Bu. 90 89 kalau nggak salah. Dibuka posisi tengah. Kata Ustadz Adi Hidayat posisi tengah kanan begitu. Baik. Oh, bukan. Belum ada pertanyaan di sini. Ya, belum ada pertanyaan. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Itu namanya tauban seorang budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking cintanya Rasul itu Bapak-bapak, saking cintanya kepada Rasul, kepada sahabat, sampai Rasul itu menunjukkan hal-hal yang kecil. Tadi mereka mencintai Rasul, Rasul juga mencintai mereka. Salah satunya Rasul itu sampai hafal suaranya terompah Bilal. Kok bisa? Heran Pak. Kenapa sampai hafal? Karena 5 waktu Bilal itu ngetok pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah azan, balik letak. Nah, kira-kira Bapak hafal enggak? Ini keringat istri kita. Enggak hafal Pak ya. Ini suara istri kita. Ini tulisan WA istri kita. Ini masakan istri kita. Ini kayaknya lantai ini yang ngepel istri kita, kok rasanya lain. Masih kresek-kresek enggak bersih. Ini mesti istri kita. Kalau pembantu bersih, jangan dibolak-balik Pak. Baik, ini ada pertanyaan ini. Dihapus, nggak jadi, takut ya. Tanya, bagaimana sikap kita, tindakan kita atas penghinaan Rasul oleh Presiden Perancis sebagai masyarakat umum? Ya, tadi Presiden Perancis namanya Emmanuel Macron. Itu yang pertama gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini salah juga sikapnya. Saya kemarin baca di tulisan ada artis yang sudah taubat, itu karena dulu seringnya ke Perancis beli macam-macam lah. Perancis itu kan terkenal dengan jam, terkenal dengan minyak wangi, tas dan seterusnya. Itu dibuang Pak. Harganya ratusan juta dibuang. Batin saya membaca buku ini, baca tulisan, ya Allah, kenapa enggak dilempar ke Darul Fatah?
Yang sudah ya sudahlah. Kata karena saking dia tuh ghirahnya tinggi, dibuang Pak. Ya Allah, minyak wangi terkenal itu kan dari Perancis kan ya. Ini dibuang gimana? Ratusan juta loh Pak. Baik, jadi pertama jangan kaget. Jangan kaget kalau Rasul itu dihina. Kenapa? Rasul dihina itu bukan hanya sekali dua kali. Ya, Rasul dihina itu bukan hanya sekali dua kali. Sejak dulu ketika Rasul itu diangkat menjadi Rasul, itu sudah dihina oleh orang-orang kafir. Saya sebut datanya. Saya kemarin ngisi pakai materi itu. Satu, ketika Rasul ngumpulin orang-orang Quraisy, kemudian ngajak mereka masuk Islam, maka yang pertama kali menghina Rasul itu Abu Lahab. Iya kan? Apa kata Abu Lahab? Muhammad, padahal itu pamannya. Muhammad, hanya urusan ini kamu ngumpulin kami, tabban laka Muhammad, celaka kamu. Tabban itu doa jelek di atas celaka. Kalau boleh saya bahasakan itu mampus bahasanya sebenarnya. Celaka kamu Muhammad. Rasulullah nggak jawab, Allah yang jawab dengan turun surat Al-Lahab. Anaknya ikut-ikutan, anaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak laki-laki 4. Nanti 2 jadi mantunya Rasul, yang 2 enggak. Ini yang satu ini, kalau saya ingat saya namanya Mut'ib, itu ngeludahi Rasulullah. Saya praktekin, begitu. Diludah, wajah Rasulullah itu diludah. Ini hanya apa kemarin itu? Karikatur. Diludahi Rasulullah, begitu. Rasulullah ini, kemudian beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan orang ini kecuali dengan engkau matikan dengan anjing-anjingmu. Begitu didoakan jelek, dia kabur ke Syam. Di tengah perjalanan di padang pasir dia terkam oleh serigala, mati dia. Nah, itu dan masih banyak lagi termasuk ketika Rasulullah setelah wafat, beberapa kali jasad Rasul itu ingin diambil Bapak Ibu. Kenapa? Kalau jasad Rasul diambil, geger Pak. Kenapa mereka itu ingin ngambil jasad Rasul? Karena kata ulama, di dunia ini tidak ada jasad Nabi yang jelas posisinya di mana melebihi jasadnya Rasulullah SAW. Kalau ditanya Nabi Adam kuburannya di mana, nggak tahu. Nabi Idris nggak tahu. Nabi Nuh nggak tahu. Nabi Ibrahim nggak tahu. Ishak, Ismail dan seterusnya nggak tahu. Apalagi Nabi Isa. Kita yakin Nabi Isa itu diangkat. Mereka iri Pak, dengan itu tuh iri loh Pak. Maka mereka merongrong ingin ngambil fisiknya Rasulullah SAW. Nah, jadi pertama jangan kaget, itu sudah kerjaan. Maka orang-orang yang membenci dan menghina Rasul itu ada gen Abu Lahab, ada gen Abu Jahal, ada gen Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang menuduh Aisyah berzina. Udah begitu mereka, kan kerjaan mereka itu memang begitu Pak. Bikin isu, nanti berhenti lagi, isu lagi, begitu. Sampai disebutkan Aisyah itu dituduh selingkuh dengan sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Buka ceritanya di surat An-Nur. Nah, Rasulullah, bahasa kita mungkin stres lah ya. Sebulan Rasulullah itu menyendiri Pak. Ya, menyendiri, barulah kemudian turun surat An-Nur yang membebaskan tuduhan Aisyah. Nah, ini betapa, habis itu berhenti, nanti ada isu lagi. Saya yakin Pak, nanti setelah si Pak Macron ini nanti misalnya nggak jadi presiden atau meninggal, mudah-mudahan Allah cepat membunuh dia, itu nanti akan muncul lagi. Dan itu biasa aja, karena memang itu kerjaannya orang kafir. Masih banyak Bu, masih banyak. Kenapa? Orang kafir itu tahu Pak,
bahwasanya Islam nanti akan menguasai dunia, mereka tahu. Maka apa kata dia? Begitu ditanya, kok Anda seperti itu? Kata dia, saya ingin paham liberal dan sekuler ini menjadi paham di Perancis. Kami takut kalau Islam menguasai kami. Kenapa? Karena mereka tahu Pak, dalilnya tahu, ayatnya tahu, hadisnya tahu, datanya tahu. Dan kita tahu Eropa ini alhamdulillah kaum muslimin sudah banyak, terutama Jerman sama Inggris itu kaum muslimin banyak. Dan memang begitu kata Rasulullah SAW. Jadi jangan kaget ya. Cuma kita akan kaget kalau yang menghina Islam itu kaum muslimin. Nah itu Pak, ulamanya ditangkap. Itu yang kita bingung itu seperti itu. Jangan kaget. Kemudian yang kedua, pemboikotan itu penting. Ya, pemboikotan penting. Boikot secara ekonomi, boikot secara sosial itu penting. Karena itu adalah fatwa dari sebagian besar ulama. Ya. Itu penting untuk pemboikotan. Maka Bapak Ibu yang pengen ke Perancis sementara jangan dulu. Udah beli tiket belum? Nah, kalau sudah untuk saya aja. Karena saya pengen ketemu dengan Pak Warsito, ketua yayasan kita yang sekarang di Perancis. Nah, saya pengen ketemu sama beliau. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan tidak perlu marah saat Rasul dihina karena Rasul pemaaf? Nah ini betul, Rasulullah itu pemaaf. Ya, betul Rasulullah itu pemaaf, tapi pemaaf untuk siapa? Nah, itu perlu digali. Ya, kenapa? Rasulullah betul pemaaf, tapi perang Badar tahu Bapak Ibu apa penyebab perang Badar? Perang Badar itu karena ada iring-iringan kafilah Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, itu melewati Badar, dan Rasulullah itu tahu sudah banyak harta yang diambil oleh orang kafir waktu di Mekah. Rasulullah pengen ngambil gantinya, para sahabat juga. Nah itu Rasulullah pemaaf bukan? Pemaaf. Tapi kalau itu hak kita, itu kita ambil. Satu. Kemudian yang kedua, dalam perang Bani Qainuqa. Nah, ini saya ambil contoh dikit aja. Perang Bani Qainuqa itu perang sesudah perang Badar. Itu tahu Bapak Ibu penyebabnya apa? Penyebabnya ada ibu-ibu yang pergi ke pasar Bani Qainuqa. Lokasinya sekarang itu berarti sebelah kanan Masjid Nabawi. Itu ada ruangan ada semacam lapangan itu, di situ dulu. Bani Qainuqa. Itu ada ibu-ibu datang ke pasar itu udah pakai jilbab seperti ini. Kemudian di situ pasarnya Yahudi. Bani Qainuqa itu Yahudi. Beli sesuatu, ini pemiliknya ini Pak, iseng. Memang orang Yahudi itu orangnya jahil-jahil Pak. Ini jilbabnya ini, saya berikan contoh aja. Jilbabnya ini Pak, diikat. Jahil, orang Yahudi itu jahil, diikat gitu ya. Wanita itu nggak tahu, begitu pergi ya kesingkap begini, rambutnya kelihatan. Rambutnya kelihatan. Gara-gara itu aja Pak. Gara-gara itu kemudian dia berteriak, tolong! Ada sahabat yang datang nolong perempuan itu, wanita laki-laki tadi Yahudi tadi itu dibunuh, mati. Orang-orang ke Bani Qainuqa tahu temannya dibunuh. Akhirnya apa? Membunuh sahabat. Wanita kabur, datang kepada Rasulullah minta bantuan. Rasulullah memaafkan enggak? Ini pelecehan ini. Rasulullah ngirim pasukan. Terjadilah namanya perang Bani Qainuqa. Nah itu Pak. Nah itu dulu perempuan tuh kalau jilbabnya disingkap marah. Sekarang minta jilbabnya dibuka. Nah, itu.
Nah, cukup ya. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan masih banyak contoh-contoh lagi. Memang Rasulullah pemaaf. Pemaaf kalau memang orang itu belum tahu. Pemaaf kalau memang belum ada perjanjian. Rasulullah berdakwah di Taif 14 hari, itu tidak ada yang beriman. Datanglah malaikat penunggu gunung. Kata dia, mintalah doa kepada Allah agar Allah mengazab orang-orang Taif ini. Kata beliau, tidak, mereka belum beriman tuh karena mereka belum tahu. Saya berharap anak cucu mereka yang beriman. Dan betul Pak, doa Rasulullah itu terkabul. Bapak Ibu nanti kapan-kapan kita bisa ke Taif, tempatnya sangat subur, tenang, masyarakatnya sangat luar biasa. Ya, Taif. Itu kenapa? Karena memang belum tahu. Lah ini kan mereka ini Masya Allah menghina Rasulullah SAW. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.